Ibu bapak yang berbahagia, agar kita tidak ikut hanyut dalam pusaran keimanan yang remang-remang, yang merupakan fitnah akbar di akhir zaman, Syekh Al-Jibrin ini memberikan jalan keluar kepada kita, yakni menuntut ilmu, yaitu mesti kita bertolabul ilmi. Apa yang kita ikuti pagi ini, misalnya di Ahad Berkah, di Ahad pagi ini tanggal 23 Jumadil Akhir Januari ya. Di hari ini memang merupakan bagian daripada agar kita tidak mengikuti iman yang remang-remang, agar kita mantap iman kita, istiqomah dengan iman kita. Qul amantu billah summastaqim, nyatakan aku beriman kepada Allah, setelah itu kokohkanlah, teguhkanlah iman itu dengan istiqomah. Ya, diantaranya ketika nanti ada ya kotak keliling, misalnya ingin memberikan infak ke masjid dan sebagainya. Ini sedang proses membangun menara masjid, Ibu. Kubah masjid, ya. Monggo. Tentu ini juga merupakan sarana bagi kita untuk beramal sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dengan demikian, insya Allah kalau keinginan 2 juta tadi mungkin bisa mencapai 60 juta, insya Allah tidak sulit. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi dengan demikian menuntut ilmu seperti yang kita lakukan pagi ini juga bagian di antara yang disebutkan oleh Syekh Jibrin, agar kita bisa terhindar dari iman yang remang-remang ini. Thalabul ilmi, ilmu merupakan jalan keselamatan dari fitnah tersebut. Al ilmu nurun, ya katanya seperti itu. Ilmu itu cahaya. Setiap orang yang mendapatkan karunia ilmu, maka ia berada di bawah naungan cahaya terang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu berfungsi sebagai obor keimanan, sehingga keimanan kita akan terang benderang bertahtakan ketakwaan dan ketulusan penghambaan. Tidak lagi remang-remang. Ilmu dengan ilmu yang terang benderang akan menjadikan iman kita semakin jelas adanya. Summastaqamu, kemudian setelah itu beristiqomahlah. Inilah jalan selanjutnya yang harus kita tempuh. Teguh pendirian, memegang prinsip agama, walaupun godaan berupa nafsu, setan, dan dunia terus datang. Laksana panah beracun yang menyerang dan siap mengoyak keimanan kita. Panah-panah godaan tersebut hanya akan dapat ditangkis dengan keikhlasan qalbi untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah zat yang maha perkasa, yang mampu menghembuskan kekuatan dalam hati kita untuk dapat menepis segala godaan iman. Dan jika syaitan mengganggu dengan sesuatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 36 itu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwasannya bakal terjadi fitnah-fitnah atau malapetaka. Kami bertanya, bagaimana jalan keluarnya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, berpegang teguhlah kepada kitabullah Al-Quran Al-Karim. Ia adalah tali Allah yang kokoh, dan ia adalah bacaan yang penuh hikmah, dan ia adalah jalan Allah, yaitu jalan yang lurus. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan bahwa solusi syar'i agar kita dapat terlepas diri dari fitnah ketersesatan jalan hidup, termasuk fitnah keimanan yang remang-remang, iman yang sesat, adalah tidak lain hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara, manakala kalian berpegang teguh kepada keduanya ini, dijamin niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran selain dipelajari, dihafalkan, diamalkan kandungannya, ini juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua hal ini, kitabullah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya ini dijamin manakala seseorang berpegang teguh kepada keduanya, tidak membuangnya, tidak mereka-reka, tidak mengartikan seenaknya sendiri dan tidak semaunya mereka, niscaya dijamin dia akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian kedua hal tersebut akan dijamin menjadikan selamatnya seseorang dari iman yang remang-remang ataupun keimanan yang tidak jelas, keimanan yang tidak benar. Maka dengan demikian dia akan memperoleh iman yang kokoh, iman yang kuat adanya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka, manakala kalian berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, dijamin niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, tidak akan mendapatkan iman yang remang-remang ataupun iman yang kabur, bahkan mungkin gelap dan sebagainya. Jelas imannya itu adalah iman yang terang benderang, dan yang kabur, yang zalim itu adalah kezaliman, kebodohan, dan seterusnya seperti begitu. Ini ibu bapak yang berbahagia, sehingga dengan demikian akan jelas yang namanya iman itu adalah sesuatu yang terang benderang, yang
tidak kabur, apalagi sampai gelap dan sebagainya. Ibu bapak yang berbahagia, inilah kira-kira gambaran iman yang terjadi di akhir zaman ini. Maka tentu kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan iman yang demikian ini. Sebenarnya sekarang ini begitu banyak godaan-godaan itu, ibu bapak, yang mulai dari lingkungan yang terdekat kita, di dekat-dekat rumah kita. Mungkin ketika kita melihat sebuah kotak yang di sana ada gambar, ketika diputar, itu sudah menawarkan beberapa hal. Tawaran-tawaran itu memang merupakan godaan terhadap iman, sehingga dengan demikian kita mesti selektif ketika memilih acara-acara yang ada. Tidak semua bisa dilihat oleh anak-anak kita, tetapi perlu kita selektif, sehingga dengan demikian kita bisa memilihkan ini acara yang boleh, ini ada acara yang tidak, dan begitu seterusnya. Itu tentang misalnya kotak persegi kecil misalnya di rumah kita masing-masing. Tentu itu juga ada pengaruhnya terhadap keimanan seseorang, sehingga dengan demikian orang akan tergoda dengan tawaran-tawaran yang disampaikan. Ya, maksudnya televisi, ibu, nggih. Jadi mungkin nggih, kita mesti selektif memilih acara televisi ini, sehingga tidak semua bisa ditonton oleh anak-anak kita, karena banyak sekali acara-acara yang di situ sudah merusak akidah anak-anak kita. Jadi dengan demikian, ibu bapak yang berbahagia, di antara agar keluarga kita, anak-anak kita terhindar dari godaan-godaan iman, dari iman yang remang-remang tadi menjadi iman yang jelas, tidak sembarangan kita tonton misalnya. Ya, jadi dengan demikian, ibu bapak yang berbahagia, tentu kita akan bisa memilih acara-acara yang sesuai dengan ajaran keimanan kita. Betul, Bu, nggih? Jadi dengan demikian, maka untuk mendapatkan iman yang jelas, iman yang tidak remang-remang, diantaranya adalah dengan memilihkan acara-acara itu yang sesuai dengan keinginan kita. Terus terang, mungkin ketika kita menyetel apa itu, terkadang yang keluar itu memang adalah yang bertentangan dengan pengajian yang disampaikan, boleh jadi seperti begitu. Atau apa sajalah misalnya yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di televisi maupun di acara-acara keseharian kita, di masyarakat kita, yang sering kita melihat. Di sana juga banyak praktek-praktek atau pengajian ataupun ajaran-ajaran yang dapat mendiskreditkan agama kita. Karena itu tentu kita berhati-hati di dalam memilih keadaan yang demikian.